Karena pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Saya mau tanya. Kaya luar biasa, tapi nggak punya apa-apa. Utang membludak. Jokowi meninggalkan hutang 8.000 triliun, Pak. Mau bayar pakai apa, Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar, Pak. Lalu Bapak dengan begitu buatan kami yang penjahat begitu. Intel-intel di mana-mana mengikuti kami. Lagi makan soto diikutin, semua diikutin. Saya mau minta sama Pak Prabowo, buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Parti ini sudah terjadi commercial break terhadap segala sesuatu keburukan, berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kurnia Trio Royani. Saya tidak akan pulang, benar kembalikan. Sampai ada teman yang jatuh, itu tidak benar. Iya, rakyat melek kita tuh dimiskinkan oleh Jokowi selama 10 tahun. Petani sulit mencari pupuk. Saya sendiri merasakan yang biasanya panen 3 ton, sekarang cuma 1,2 ton karena susah pupuk. Di sekolah dipakai Undang-Undang Pasal 28 tentang alat kontrasepsi. Itu tidak bagus. Itu Jokowi buat undang-undang itu. Emang sekolah tempatnya apa? Berbuat seks. Nah itu kurang ajarnya. Oke. Kurang ajar itu. Jalan lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah geram melihat rombongan-rombongan orang-orang yang ingin mengepung rumah Jokowi atau mengadili Jokowi. Kita pendukung Jokowi saatnya sekarang kita bersatu. Dan kita juga akan mengepung rumah Faisal Assegaf, Roy Suryo, Refli Harun. Jangan kasih ampun bagi mereka. Jangan kasih ampun. Tapi biarkanlah aparat negara yang memerintah, pemerintahan yang menyelesaikannya. Kita sebagai pendukung Jokowi, kita wajib men-stick atau mengkomen atau melawan mereka dengan cara kita di media sosial. Ya. Tapi insya Allah apabila nanti saya bergerak sendiri, saya mohon izin dan mohon doanya bagi rekan-rekan sekalian. Saya akan bergerak sendiri dan saya akan mencari Refli Harun sendiri dan saya akan mencari Faisal Assegaf sendiri. Kau Faisal Assegaf, Roy Suryo, Refli Harun, kau tandakan muka saya. Ya. Saya akan mencarimu secara pribadi. Saya tak akan membawa massa. Saya tidak akan pernah membawa massa sebanyak-banyak begitu dan saya tidak akan pernah menggerak-gerakkan orang. Jangan kalian pakai topeng agama untuk membuat onar di negeri Indonesia tercinta ini. Dan kalian para penghuni Yaman, ya, jangan kalian pakai kedok agama untuk merongrong negara Indonesia tercinta ini. Saya atas nama pemuda Indonesia tidak akan pernah membiarkan NKRI kalian rubah menjadi apapun. NKRI adalah NKRI, Pancasila adalah Pancasila, negara Indonesia adalah negara Indonesia. Jadi kau Refli Harun, Roy Suryo, Faisal Assegaf, dan Darwiyah, kalian akan tahu dengan saya. Saya tidak akan bawa massa mencari kalian. Saya tidak akan membawa massa. Saya tidak akan membawa orang-orang ini. Saya akan bergerak dengan diri saya sendiri. Tidak ada saya mendanai orang. Tidak ada orang mendanai saya. Saya akan pakai dana sendiri untuk mencari kalian. Jadi dalam kesempatan ini, di video saya ini, saya mohon kepada kalian yang pendukung Jokowi atau simpatisan kita rakyat Indonesia, saya minta tolong kasih tahu alamat mereka satu persatu kepada saya. Saya akan pasti selesaikan dengan cara saya sendiri. Jadi saya minta tolong sekali lagi kepada kau Faisal Assegaf, mulai sekarang hati-hati kau. Tidak akan pernah ada yang namanya negara Yaman yang akan bisa menduduki Indonesia. Jangan kalian pakai topik-topik agama untuk berbohong. Sama Bang ya, aku juga udah geram kali ya melihat kelompok-kelompok ini yang selalu membuat kerusuhan, berbuat onar, turun ke jalan, teriak-teriak, berdemo, ingin gantungkan Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, seret Pak Jokowi ke penjara. Dan bukan hanya itu, ya ada salah satu tuntutan yang menurut saya ini sudah sangat berlebihan dan tidak masuk akal bagi kita semua adalah
mereka meminta agar Pak Prabowo harus menyingkirkan Gibran, ya, memaksulkan Gibran, menurunkan jabatan Gibran yang saat ini posisinya sebagai wakil presiden, ya. Padahal sudah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan sudah dilantik secara sah, namun mereka menginginkan agar Gibran ini harus segera turun karena menurut mereka itu membawa virus dari Pak Jokowi. Kalau tidak, mereka akan teriak atau mereka akan melakukan gerakan aksi melengsarkan Pak Prabowo atau menggulingkan Pak Prabowo. Nah, itu disampaikan oleh salah satu pendemo yang kemarin penampilan seperti orang mabuk, yakni Niko Silalahi, guys, ya. Jadi tuntutan-tuntutan mereka ini jelas tidak masuk akal. Dan menurut saya ini hanya mau membuat onar, menciptakan kerusuhan. Dan orang-orang seperti ini perlu mendapatkan tindakan tegas, ya. Jadi hati-hati ya buat kalian-kalian semua yang demo-demo di jalan ingin seret Pak Jokowi ke penjara. Terutama kalian yang mau kepung rumah Pak Jokowi, ingin masuk ke perkarangan rumah Pak Jokowi, ya. Hati-hati, jangan berpikir bahwa pendukung-pendukung Pak Jokowi selama ini cuma lihat dan diam, ya. Akan ada waktunya ketika semuanya kompak bergerak seperti yang disampaikan oleh abang ini, ya. Mencari satu-satu, wah itu repot, ya. Jadi alangkah bagusnya kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini. Kita menginginkan kedamaian, kita menginginkan agar sesama anak bangsa kita rukun, ya. Oleh karena itu, menurut saya hal-hal yang tidak masuk akal sebaiknya dihentikan, dihilangkan. Mari kita dukung pemerintahan yang saat ini sudah berjalan. Semoga mereka bisa memajukan bangsa dan negara kita dan menyejahterakan rakyat. Ya ampun deh, mumet aku ngerasa kayak wong-wong iki. Stres karena pilpres kok nggak sembuh-sembuh, ya. Demo. Iki wis ganti presiden. Pak Jokowi sudah purna tugas, wis bali ning Solo. Kowe ameh apa to tujuanmu demo wae? Sing delok ki nganti mules, muak, ya. Cara berpikirmu itu bingung ke, ya. Karepmu apa? Kemarin bikin demo aksi 411, ya. Minta adili Jokowi, tangkap Fufu Fafa. Besok lagi mau bikin lagi tanggal 2 Desember. Jadi tulisannya aksi 212, ya, kaya Wiro Sableng. Jadi nek kowe do demo, kuwi wong sableng kabeh, ya. Sableng owah. Ayo toh move on, ya. Isilah ya kegiatan-kegiatan yang positif, ya, untuk apa? Membangun bersama bangsa Indonesia ini. Ora koyok ngono kuwi, ya. Kamu ya nggak mau ikut bergabung di pemerintahnya Bapak Prabowo nggak popo, tapi ojo nggawe kisruh, ojo merugikan, jangan bikin rusuh. Paham ya? Paham ya? Siapa kita? Siapa kita? Perusuh NKRI. Siapa kita? Sampah NKRI. Siapa kita? Pengkhianat NKRI. Siapa kita? Pendiri khilafah. Masya Allah, orang kok nggak pernah puas. Mau ganti siapa presidennya? Mau diganti siapa? Anies. Kurang baik gimana Pak Prabowo? Tuh, kalian semua sakit hati enggak selesai-selesai. Kalau usulan saya, daripada diganti presiden enggak cocok, ganti presiden lagi enggak cocok lagi, pindah negara. Kata Pak Luhut, pindah negara. Ya, pindah negara. Salam dari saya, orang Jawa Timur. Ya. Kami tidak takut, ya. Kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, nama yang bersih dengan perdamaian, penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih. Lagi-lagi ketika berorasi, Ibu ini membawa nama seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya kepada audiens dulu. Teman-teman, saudara-saudara, adakah kalian yang merasa terwakilkan oleh orasinya Bu Tarwiyah? Tapi
Berdasarkan hasil survei, approval rating Presiden Joko Widodo itu adalah intervalnya dari 70 sampai 85%. Itu approval ratingnya, yang artinya hanya ada sekitar 20% nih yang kontra terhadap Presiden Joko Widodo. Artinya alangkah baiknya ya ibu ini bilang 20% gitu, mewakili yang 20% ini. Ya, tapi alih-alih tidak berterima kasih, saya tetap akan berterima kasih kepada ibu. Terima kasih karena sudah mewakili seluruh nama rakyat Indonesia, walaupun itu sebuah kesia-siaan seperti itu. Sebenarnya ada masalah apa lagi sih ibu? Siap kalian berjuang. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat. Rakyat sengsara. Ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi. Ini dari Saban Ari, dari kemarin-kemarin seret Jokowi, penjarakan Jokowi, borgol Jokowi. Kenapa belum selesai-selesai atuh ibu? Kenapa masih teriak-teriak? Udah, kalau memang ada bukti yang sah, alat bukti dan saksi, orang yang mau bersaksi, udah tangkap aja Pak Jokowi, nggak apa-apa, itu kan sah. Ibu berdemo pun dilindungi juga dengan undang-undang. Dan ketika ibu melakukan pelaporan, asalkan itu datanya valid, ya tidak apa-apa, ibu juga akan dilindungi oleh undang-undang. Ujuk-ujuk kita teriak-teriak di patung kuda seperti itu. Nah, ibu nanyain ya, Pak Jokowi di mana gitu. Iya bener, Pak Jokowi Dodo sekarang sudah berada di Solo. Nah kemarin itu, baru aja kemarin bestinya Pak Jokowi Dodo mengunjungi Pak Jokowi Dodo di kediamannya di Solo. Ya, bestinya siapa? Yang tidak lain tidak bukan adalah Pak Prabowo Subianto, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi Pak Prabowo Subianto itu mengunjungi Pak Joko Widodo ke kediaman Pak Joko Widodo itu dalam rangka silaturahmi, menjalin persahabatan agar selalu mesra. Dan kegiatan Pak Prabowo Subianto dalam mengunjungi Pak Joko Widodo itu tidak memakai fasilitas negara, tapi Pak Prabowo Subianto memakai kendaraan pribadinya. Ya. Jadi kalau susah-susah banget nih rasanya, ibu demonya di Jakarta, tapi orang yang di demo ada di Solo, langsung aja grebek dah di rumah yang di Solo, biar unek-uneknya bisa keluar. Ngerti ya Bu ya? Rasanya kok ada semacam kerinduan dari kami Bu ya. Kami kemudian memang merasakan rindu mendengarkan suara ibu teriak-teriak begitu. Tapi saran saya Bu, jangan energik dan jangan terlalu powerful ya. Sayang-sayang nanti itu pita suara ibu kerobek ya. Nanti kerongkongan ibu jadi sakit. Ya Bu ya, sehat-sehat buat Bu Tarwiyah dan teman-temannya. Inginkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Monyet-monyet seperti ini harus dihilangkan dari bumi pertiwi. Pak Prabowo tidak boleh diem seperti Pak Jokowi. Sudah, yang mengalah, yang diem cukup Pak Jokowi saja. Untuk saat ini dan seterusnya, cita-cita rakyat, keinginan rakyat tergantung di pundak Pak Prabowo. Pak Prabowo harus tegas, kembalikan situasi dan zaman ini seperti zaman Pak Soeharto. Bila mana yang menghujat pemerintah tidak mendasar, didor kepalanya di tempat. Inginkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo. Kalau ada orang-orang seperti ini tidak usah diproses, langsung ditangkap, didor kepalanya aja. Orang-orang kayak ini jangan dianggap orang ini. Anggaplah ini anjing-anjing yang bikin ruwet. Kalau ada ketemu anjing-anjing seperti ini langsung didor aja, nggak dosa dan akan aman negara ini. Untuk kedepannya benar-benar yang namanya presiden, kepala pemerintahan itu ada harga dirinya. Ini benar-benar monyet ini orang, anjing, anak lonte itu. Sri, tuntutannya bersih Pak Jokowi itu. Ini Mamak Tarwiyah, saiki Mamak Sri. Sisone ganti Mamak opo ne?
Wedhus. Mulai negaramu kono wedhus. Aja keleleran nek Indonesia. Dapur-dapuramu koyo sampah ngono dadakno. Wong kiri-kiri ngono pantes ae mbacut kepengin oleh dhuwit wedhus. Telek sing halal wedhus. Rupamu plek wedhus sih. Nah mire nek negara ndi kono nek kowe kradune Indonesia. Dadak ape gawe rusuh Indonesia buakno negara liya kono. Tadi kayak tumbal pesugihannya wong sing telek tumbal iku. Pak Presiden, wong muka-muka iku perlu diresiki iku. Aja dijaro keliaran. Nggae rusuhe negara iku. Buaki kabeh wong iku kaya ngono ku. Aja sampai keliaran. Jadi gue tadi habis lihat video ibu-ibu yang diberhentiin saat demonstrasi di Solo. Terus ditanya sama pihak berwajib. Ditanyalah mana surat izinnya gitu kan. Terus ibu-ibu tuh bilang katanya kita gak perlu izin. Izin kita sudah ada di Jakarta. Wait, come on. Logika Anda itu salah. Satu, jika melakukan demonstrasi di beda daerah juga harus ada surat. Suratnya datang kemana? Ke polsek setempat. Nanti polsek setempat meng-ACC aksi Anda akan ditembuskan ke Polres. Nah, setelah itu di-ACC oleh Polres akan menurunkan untuk pengamanan demonstrasi Anda ataupun aksi Anda. Sekarang kalau misalkan tidak ada yang namanya izin, itu adalah demonstrasi ataupun aksi ilegal. Terus bilangnya gak perlu izin. Logika parah yang menurut saya tidak masuk akal ya. Coba deh ibu-ibu ya yang kemarin demo ya, yang mau menyampaikan kritik kepada Jokowi ataupun ingin katanya mengadili Jokowi tapi tidak tahu surat menyurat. Lebih baik Anda cari tahu dulu bagaimana proses untuk melakukan demonstrasi ataupun melakukan aksi. Sehingga kalau misalkan aksi seperti ini tidak ada izinnya, ya wajib dibubarkan. Emang itu tidak sesuai SOP. Makanya kenapa pihak berwajib ataupun polisi bertanya kepada ibu-ibu itu? Begitu dong. Gimana sih cara berpikirnya? Pak Prabowo, kami memaafkan Anda. Walaupun Anda memiliki dosa soal HAM dan itu masih pembenci Pak Jokowi tengah menggibah masalah kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi kemarin. Ya, ibu ini percuma pakai hijab. Ya kan? Tapi di hatinya penuh kebencian, kedengkian. Bu, kalau orang berkunjung, ya, silaturahmi antar sahabat, masalahnya di mana? Salahnya apa? Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Besoknya Pak Prabowo juga berkunjung ke rumah Pak SBY. Ya, kenapa yang kalian bahas ke Pak Jokowi aja, ke Pak SBY nggak kalian bahas? Itu nampak kali kedengkian kalian sama Pak Jokowi, kebencian kalian sama Pak Jokowi. Kebencian kalian tak beralasan. Masa seharusnya ya rakyat Indonesia itu ya bangga dia kalau pemimpin negara Republik Indonesia ini bisa bersatu, sama-sama mereka membangun negara Republik Indonesia ini. Bapak Prabowo, SBY, Pak Jokowi. Salahkah kalau orang berkunjung, bersilaturahmi? Salahnya di mana? Kau Muslim, pakai pakaian muslimah, tapi yang ada di hati dan otak kau cuma kebencian, menebar kebencian. Heran aku nengok kalian ini, ya. Casing agamis, hati iblis. Ibu ini, ya, dia membacakan tuh, ya, komen-komen orang. Saya nggak perlu kali lah komen-komen itu, biasalah kalau memang anak abah, ya, anak banteng pembenci Pak Jokowi, ya komennya seperti itu. Yang saya masalahkan sama ibu ini, dia bilang ada yang WA dia tuh, ya, dia bilang tuh, ayolah Pak Prabowo jangan sampai masyarakat memiliki pendapat seperti ini, ya, pendapat-pendapat negatif lah. Kenapa Pak Prabowo mesti mengunjungi Pak Jokowi, ya kan? Dia bilang apa tuh, cuman kacung 3 periode, macam-macam lah. Nanti kalian boleh lihat videonya. Terus dia bilang kan, setelah kita mendengarnya, ya, terus anak buah kok ketemu majikan, kan luar biasa nggak ibu ini?
Terus dia bilang lagi kan, ibu ini bilang, terus dia bilang ada tuh ya, ada yang dia banyak sekali mendapatkan WA. Tapi kalau komen-komen orang ya dia tampilkan, kalau WA orang dia tak tampilkan. Dia membilangkan sendiri. Padahal saya yakin ini bukan WA orang, ini hanya pemikiran ibu ini aja. Dia bilang kan, Pak Prabowo, kami memaafkan Anda walaupun Anda memiliki dosa soal HAM dan itu masih dipermasalahkan sampai sekarang. Kau siapa mau memaafkan Pak Prabowo? Memangnya kau Tuhan? Memangnya kau Tuhan? Maka selalu ku bilang, casing kalian jangan agamis. Belajar dulu kalian agama. Kalau memang terbukti Pak Prabowo itu pelanggar HAM, ya kenapa nggak dari dulu diadili? Udah berapa presiden yang berganti? Terus dia bilang lagi, kami memaafkan Anda karena Anda bergabung bersama Jokowi menjadi menterinya. Kan emak-emak bengak ini. Kalau Pak Prabowo bergabung menjadi menteri Pak Jokowi, kau maafkan itu? Memangnya kesalahan Pak Prabowo apa? Kalau bergabung sama Pak Jokowi itu satu kesalahan. Terus kau maafkan? Kau Tuhan rupanya. Bisa ngatur-ngatur orang, bisa maafkan orang, ya kan? Bisa mengejas orang salah, orang berdosa. Kau rupanya yang punya kunci surga. Sehingga kau bisa memaafkan orang, habis itu supaya ikut sama kau gitu. Tak ada agama kalian jelas sama sekali. Terus dibilang lagi, kami memaafkan Anda, kami tahu ada kecurangan pada saat pemilihan dan akhirnya Anda terpilih dan Anda diam saja. Kami memaafkan Anda. Bu, bengak. Bukannya ya, kalian bilang kecurangan kemarin di Pilpres. Kan sudah kalian tuntut ke pengadilan dan dimenangkan oleh 02. Kesalahan apa lagi? Mau kau maafkan dari mana? Memangnya Pak Prabowo salah apa sama kau? Salah apa sama kalian? Dan satu lagi, memangnya kau Tuhan? Suka-suka kau jalan, kami memaafkan. Kau siapa? Pak Prabowo aja nggak kenal sama kau. Dosa apa yang dibuat Pak Prabowo sama kau? Terus dia bilang lagi kan, terus kami memaafkan, tapi kami tidak memaafkan kalau sampai sekarang Anda masih tunduk kepada Jokowi. Tengok. Dia seolah-olah Tuhan. Ya, kalau Pak Prabowo berteman dengan Pak Jokowi, dia tidak memaafkan. Tapi kalau pelanggar HAM dia maafkan. Luar biasa kalian ini. Di mana kalian belajar agamanya ini? Suka-suka hati kalian aja ngomong. Ya, kalau seandainya sampai sekarang masih tunduk ke Pak Jokowi, kalian tidak maafkan. Bu, Allah aja menyuruh kita ini ya saling mengunjungi. Masa kau Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi, kau yang kepanasan, kau tak bisa memaafkan. Sekali aku tegaskan sama kau bukan Tuhan. Kan Pak Prabowo itu tidak punya dosa sama kau. Pak Prabowo kenal aja gak sama kau? Terus kau mau maafkan dari mana? Kesalahan apa yang Pak Prabowo sama kau? Ya kan? Terus kami tidak memaafkan kalau seandainya Anda tunduk kepada pupu papa. Bengak, pupu papa itu kau buktikan dulu. Jangan cuma omong-omong aja. Dari pihak kalian sendiri yang buat. Ini pendukung Anies ini. Ya, bahwa seolah-olah agamanya itu casing agamis. Hati iblis. Kau belajar agama lagi lah kau. Ya, gak usah perasaan jadi Tuhan kau. Kau tak memaafkan, kau memaafkan. Ya, yang memaafkan tuh Allah tuh. Kalau seandainya Pak Prabowo tidak punya kesalahan apapun sama kau, kenapa kau mesti maafkan Pak Prabowo? Salah dia apa sama kau? Kecuali Pak Prabowo bersalah sama kau pribadi. Ya, kalau Pak Prabowo tak minta maaf, kau tak maafkan, oke lah. Ini nggak ada, kenal aja nggak sama kau. Kau seolah-olah Tuhan bisa mengatur orang. Ya, ini ku maafkan, ini tak ku maafkan.
Jadi ku sarankan sama kau, ya kan? Jangan baju aja kau bungkus badan kau itu dengan agamis. Belajar agama kau dulu, karena kau tak tahu agama sama sekali. Nengok kalian lama-lama muak. Orang berkunjung saling mengunjungi, kalian yang sakit hati. Waktu Pak Prabowo sehari sesudah mengunjungi Pak Jokowi, Pak Prabowo itu berkunjung ke rumah Bapak SBY. Kenapa nggak kalian tanggapi? Kenapa cuma Pak Jokowi aja? Karena kebencian kalian sama Pak Jokowi. Buat rakyat Indonesia, harusnya kita berbangga hati. Baru sekarang inilah ya tokoh-tokoh besar itu bersatu. Kayak mantan presiden ya Bapak SBY, Pak Prabowo, Bapak Jokowi, mereka bersatu ya kan menjadi sahabat untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Hanya orang-orang yang berhati iblis lah yang tidak suka melihat tokoh-tokoh negara ini bersatu. Wow, luar biasa guys ya apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh ibu ini. Hanya orang-orang yang berhati iblis yang tidak suka melihat adanya persatuan ya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan juga Pak SBY ya. Pak Jokowi ini sudah menjadi rakyat biasa. Tadi tidak ada salahnya ketika Pak Prabowo mendatangi atau mengunjungi Pak Jokowi. Saya heran ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mempersoalkan atau mempermasalahkan kedatangan Pak Prabowo ke kediaman Pak Jokowi. Jadi mereka kepanasan guys, mereka sakit hati dan tidak suka melihat akan hal tersebut. Menurut mereka itu tidak pantas dan Pak Prabowo ini hanya akan menjadi boneka dari Pak Jokowi. Ya. Nah ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada kalian semua ya yang suka berbuat onar. Menurut saya sebelumnya mereka ini pendukung dari Pak Anies, tapi Pak Anies kalah mereka kembali mendukung Pak Prabowo, tapi caranya kurang ajar, yakni dengan mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Nah ini yang harus kalian ketahui bahwa tanpa campur tangan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo belum tentu menjadi presiden ya. Tapi berkat dukungan, berkat campur tangan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden bagi kita semua ya. Jadi itu yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami, terutama kalian yang menginginkan agar Pak Prabowo ini jangan lagi mengunjungi Pak Jokowi. Ya, selama pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo itu dilibatkan, diikutsertakan dalam pemerintahan Pak Jokowi, dijadikan Menteri Pertahanan. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi, itu kenapa kalian harus sakit hati melihat hal tersebut? Bukannya lebih bagus jika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersatu, ya, tidak harus menjadi rival seperti sebelum-sebelumnya, tidak harus menjadi dua kubu yang berbeda. Berarti orang-orang seperti ini kesimpulannya mereka tidak suka, tidak mau melihat persatuan bangsa. Mereka tidak suka melihat kita ini rakyat Indonesia bersatu padu. Mereka ingin melihat adanya perpecahan. Dan orang-orang seperti ini orang-orang anjing bangsat guys ya, dan sangat-sangat layak untuk dibasmi atau dikeluarkan dari Indonesia guys. Oke, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.